Baik, di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai hasil tugas kami yang berjudul fenomena-fenomena yang terjadi dalam hal kualitas daya listrik. Baik, di sini adapun kami dari kelompok 5, saya sendiri Mitra Sarota Tenazaluhu, kemudian Farid Wasdi Sitorus, dan rekan saya satu lagi Ilham Udin. Baik, langsung saja kita mulai dari bagian latar belakang, di mana fenomena kualitas daya listrik atau power quality semakin sering menjadi perhatian karena sistem kelistrikan modern yang semakin kompleks dan sensitif. Beban-beban berbasis elektronik seperti inverter komputer, motor kecepatan variabel, dan peralatan industri otomatis membuat bentuk gelombang listrik mudah terganggu. Gangguan seperti harmonisa, tegangan turun, tegangan naik, flicker transient, serta ketidakseimbangan beban dapat berdampak pada penurunan performa peralatan, kerusakan komponen, hingga kerugian ekonomi untuk konsumen dan penyedia listrik. Di sisi lain, berkembangnya energi terbarukan seperti panel surya dan turbin angin juga menambah variasi gangguan kualitas daya karena sifat outputnya yang fluktuatif. Kondisi ini membuat penelitian tentang kualitas daya listrik menjadi penting, terutama untuk memahami jenis gangguan, sumber penyebabnya, serta teknologi mitigasi yang efektif. Karena itu, melakukan tinjauan terhadap berbagai jurnal ilmiah membantu memberikan gambaran komprehensif mengenai perkembangan isu dan solusi teknis terkait fenomena kualitas daya listrik. Baik, selanjutnya kita masuk pada pembahasan untuk jurnal yang pertama yang berjudul Dynamic Voltage Restorer DVR System for Compensation of Voltage Sites. Jadi di sini permasalahan utama yang diangkat adalah gangguan kualitas daya, terutama voltage sag, yang menyebabkan kerusakan atau penurunan performa pada beban sensitif. Tujuan jurnal ini adalah memberikan tinjauan lengkap mengenai konsep konfigurasi fungsi serta metode injeksi dan teknik kontrol pada Dynamic Voltage Restorer atau DVR. Solusi yang dibahas pada jurnal ini adalah penggunaan custom power device, khususnya DVR, yang mampu menyuntikkan tegangan kompensasi secara cepat saat terjadi gangguan. Kemudian untuk metode injeksi tegangan yang digunakan yaitu yang pertama pre-sag atau deep compensation, in-phase compensation, in-phase advanced compensation, dan keempat voltage tolerance method. Kemudian pendekatan kontrol mengulas berbagai teknik seperti PI, fuzzy PI, repetitive control, SVPWM, dan metode kontrol loop tertutup lainnya untuk menjaga respon cepat dan error minimum. Temuan utama dari jurnal ini adalah DVR efektif cepat dan ekonomis untuk mengatasi sag dan swell, mampu menjaga tegangan beban tetap stabil pada kondisi tegangan atau pada kondisi gangguan. Kesimpulan dari jurnal yang pertama ini adalah DVR merupakan perangkat custom power yang sangat efisien dan praktis untuk meningkatkan kualitas tegangan pada distribusi modern. Kemudian jurnal yang kedua yang kami gunakan yang berjudul Analisis Perbandingan Kualitas Daya Listrik berdasarkan harmonisa pada motor listrik dengan suplai tenaga surya dan PLN. Untuk tujuan dari penelitian atau tujuan dari jurnal ini yaitu membandingkan kualitas daya khususnya harmonisa, arus, dan tegangan pada motor listrik satu fasa ketika memakai sumber PLTS, off-grid, dan PLN, lalu mencocokkannya dengan batas standar IEEE 519/2014. Metode penelitian yang digunakan yaitu melakukan pengukuran langsung menggunakan Yoky Clamp on Power High Tester 328620, lalu data yang sama disimulasikan kembali di etap 12.6. Nilai THD, Y, dan THDI dihitung dengan rumus standar sesuai IEEE. Untuk hasil pengukuran yang diperoleh dari jurnal ini yaitu baik sumber PLN maupun PLTS menghasilkan THDV rata-rata 2,3%, yang berarti masih jauh di bawah batas standar dari IEEE yang itu maksimal 8%. Kemudian hasil pengukuran dari THDI dari PLN sekitar 7,7%, sedangkan PLTS 7,2%, yang mana juga masih di bawah standar IEEE yang itu sebesar 8%. Kemudian hasil dari simulasi etap menunjukkan pola yang mirip dengan pengukuran lapangan THDV, tetap muncul
di rentang sekitar 2,2 sampai 2,3%, dan THDI berkisar di angka 7 sampai 7,9%. Grafik simulasi menampilkan harmonisa dominan pada orde ganjil 3, 5, dan 7. Temuan utama, kualitas daya motor listrik tetap baik saat memakai PLN maupun PLTS. Menariknya, PLTS sedikit lebih stabil dalam hal THDI dibanding PLN, kemungkinan karena kondisi inverter dan komponen PLTS yang masih baru. Kesimpulan dari jurnal yang kedua ini adalah THDV dan THDI dari kedua sumber masih sesuai standar IEEE. Arus harmonisa PLTS sedikit lebih kecil daripada PLN. Secara umum, kualitas daya dari PLTS off-grid cukup layak dan bisa menjadi alternatif sumber energi yang andal. Simulasi etap mendukung hasil pengukuran langsung. Kemudian untuk jurnal yang ketiga, di sini kami ambil jurnal yang berjudul Implementasi Metode Fast Fourier Transform pada Sistem Monitoring Voltage Flicker, di mana masalah yang dibahas pada jurnal yang ketiga ini adalah belum adanya alat monitoring voltage flicker yang murah dan bisa digunakan untuk beban rumah tangga. Selain itu, PLN masih belum menerapkan alat flicker meter secara luas karena harganya yang relatif lebih mahal. Metode penelitian yang digunakan yaitu ada beberapa tahapan seperti studi literatur, perancangan hardware dan software, kemudian pengujian beban, analisis data. Kemudian untuk hasil pengujian yang diperoleh yaitu kulkas menunjukkan fluktuasi tegangan yang cukup jelas, yaitu sekitar 2-5 volt. Saat kompresor mulai bekerja, tegangan turun cukup besar. Hasil ini menunjukkan kulkas merupakan sumber voltage flicker. Kemudian untuk hasil pengujian mesin cuci, tegangan berubah dari 214 menjadi 226 volt, cukup lebar untuk kategori beban penyebab flicker. Mesin cuci masuk kategori penyumbang voltage flicker karena daya dan arus awalnya yang tinggi. Kemudian untuk hasil pengujian charger HP, tegangan stabil di angka 220 sampai 221 volt, tidak menunjukkan pola flicker meskipun diuji beberapa kali. Kemudian temuan utama dari jurnal ini adalah dari 3 beban yang diuji, kualitas kulkas dan mesin cuci terbukti menyebabkan flicker. Kemudian untuk kesimpulan dari pengujian ini atau jurnal yang ketiga ini adalah sistem monitoring berbasis FFT ini bekerja dengan baik dalam mendeteksi flicker dan mengidentifikasi bahan penyebab flicker. Hasilnya menunjukkan kulkas dan mesin cuci sebagai beban utama pemicu flicker, sementara charger HP tidak. Alat ini berpotensi membantu PLN maupun pengguna rumah tangga untuk memantau kualitas tegangan di rumah masing-masing. Kemudian jurnal yang keempat, kami gunakan penggunaan metode fast failure relay untuk gangguan voltage unbalance pada motor induksi 3 fasa. Jadi untuk masalah utama yaitu motor induksi di PT Semesta Eltrindo Pura Gresik mengalami voltage unbalance yang bisa memicu overheating dan kerusakan serius. Di mana tujuan dari utama jurnal ini adalah ingin mencari cara pencegahan terjadinya voltage unbalance ini sendiri. Kemudian untuk metode penelitian yang digunakan yaitu studi kasus dengan pengukuran tegangan dan arus motor setiap 6 bulan. Data dianalisis memakai rumus persentase voltage unbalance, kemudian dilakukan evaluasi solusi proteksi melalui PVR. Kemudian dampak dari gangguan atau voltage unbalance ini sendiri adalah membuat motor cepat panas, kemudian arus yang melonjak, dan berpotensi menyebabkan kebakaran kumparan motor. Bila terus dibiarkan, proses produksi bisa berhenti total. Selanjutnya untuk kesimpulan dari jurnal yang keempat ini adalah terjadinya voltage unbalance signifikan pada bulan kelima yaitu 12,06%. Penyebab utamanya yaitu ketidakseimbangan suplai tegangan antar fasanya. Kemudian solusi yang paling efektif yang ditawarkan oleh jurnal ini adalah pemasangan PVR sebagai proteksi utama agar motor tidak rusak dan proses produksi tetap aman. Baik, saya akan melanjutkan review jurnal, yaitu jurnal kelima yang berjudul Jurnal Analisa Pengaruh Integrasi Pembangkit Energi Baru Terbarukan terhadap Kestabilan Frekuensi pada Saluran Transmisi 150 kV di Bali. Penulisnya yaitu Abdurrahman Eko Saputra, Awan Uji Krismanto, dan Abraham Lome. Latar belakang dari jurnal tersebut ialah integrasi pembangkit energi terbarukan khususnya PLTS semakin meningkat di Bali. Namun sifat energi surya yang fluktuatif menyebabkan perubahan
inersia sistem dan dapat mengganggu kestabilan frekuensi jaringan. Jadi itu perlu dilakukan analisis untuk mengetahui dampak sesungguhnya terhadap sistem transmisi 150 kV. Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis perilaku frekuensi sistem sebelum dan sesudah integrasi PLTS, terutama ketika terjadi gangguan seperti pelepasan generator atau kenaikan beban. Penelitian berfokus pada nilai ROCOF, frekuensi dan waktu pemulihan. Metode penelitian ini menggunakan simulasi software Disk Silent Power Factory pada sistem kelistrikan Bali 150 kV. Studi kasusnya meliputi yang pertama itu injeksi PV yaitu 1 sampai 4 unit, masing-masing memiliki daya pembangkit sekitar 25 MW. Yang kedua itu pelepasan generator Penaron 1. Lalu yang ketiga itu kenaikan beban 0 sampai 40%. Dan yang keempat itu kombinasi kenaikan beban dengan injeksi PV. Datanya itu yang sistem 16 unit pembangkit, 17 bus dan jaringan transmisi 150 kV di Bali. Terdapat 4 unit PLTS, masing-masing kapasitasnya 25 MW seperti yang disebutkan sebelumnya. Hasil integrasi PLTS-nya semakin banyak PV yang diinjeksikan, region frekuensi semakin berfluktuasi. PV4 menyebabkan osilasi frekuensi paling tinggi dan waktu menuju steady state lebih lama dibandingkan 1 sampai 3 PV. Nilai ROCOF juga meningkat sering bertambahnya jumlah PV. Lalu hasil dari losses generatornya itu lepasnya generator Penaron 1 tidak memunculkan perbedaan yang berarti antara kondisi tanpa PV maupun dengan PV. Sistem Bali masih mampu menahan perubahan frekuensi, menandakan inersia sistem cukup baik. Jadi hasilnya penambahan beban mengakibatkan penurunan frekuensi dan menimbulkan transien sesaat. Semakin besar kenaikan beban, semakin besar deviasi frekuensi, namun sistem kembali pulih ke steady state dalam waktu singkat. Hasil kenaikan beban PV yang keempat PV, pola perubahan frekuensi hampir sama dengan kondisi tanpa PV. Keberadaan 4 PV itu memperburuk kondisi saat beban meningkat selama sistem dasar masih kuat. Jadi tidak perlu tambahan 4 PV tadi. Parameternya yang paling tertinggi ROCOF itu parameter paling sensitif terhadap ROCOF itu tertinggi selalu muncul pada generator 1, 2, 3, 6 dan 7, menginduksikan lokasi yang paling terpengaruh oleh perubahan pembebanan maupun integrasi PV. Jadi kesimpulan dari jurnal tersebut ialah yang pertama itu integrasi PLTS memperburuk respon frekuensi terutama pada fase awal transient. Jadi dia memperburuk kualitas daya dari sisi pembangkit. Jadi perlu dioptimasikan lebih lanjut atau diteliti lebih lanjut. Yang kedua itu semakin besar kapasitas PV, semakin besar nilai dan waktu pemulihan menuju steady state. Jadi semakin besar PV yang dipasang itu maka waktu pemulihan menuju steady state itu semakin lama gitu. Jadi lebih baik dari sistem 150 kV di Bali itu sebelumnya yang sudah terpasang daripada menambahkan PV 4 PV ini. Yang ketiga itu sistem Bali masih memiliki daya redam damping yang kuat sehingga mampu kembali ke 50 Hz setelah gangguan. Lalu yang keempat itu ROCOF menjadi indikator penting untuk memantau kestabilan sistem pada penetrasi energi terbarukan yang semakin tinggi. Lalu ada jurnal ke-6 yaitu dengan judul Studi kualitas daya listrik atau power quality di bangunan gedung XYZ. Penulisnya itu Teguh W. Nugroho dan kawan-kawan. Tujuan penelitian ini
menganalisis kualitas daya pada gedung XYZ, terutama tegangan arus, daya aktif dan daya reaktif, faktor daya dan keseimbangan fasa. Metode penelitiannya ini pengukuran langsung menggunakan power quality analysis, analisis tegangan, arus daya aktif, reaktif, PF dan voltage unbalance percentage, mengacu pada NEMA MG1. Objek penelitiannya itu panel MDP 33 kVA dan MDP 11 kVA di gedung XYZ. Dari penelitian tersebut terdapat beberapa data pengukuran, yaitu tegangan MDP 33 kVA yang dimana tegangan R-nya itu rata-rata 216 volt, lalu tegangan pada S-nya itu rata-rata 220 volt, lalu tegangan T-nya itu rata-rata 214. Jadi tidak balance 1,47%, melewati batas pada tegangan T. Lalu untuk tegangan MDP 11 kV itu RST-nya yaitu di mana R itu arus MDP 33, lalu ada arus MDP 33 kVA. Untuk RST-nya di mana R itu 32 ampere, S-nya itu 27 ampere, T-nya itu 44 ampere. Arus MDP 11 kVA itu rata-rata 31,18 ampere, daya aktif itu 33 kVA, T tertinggi itu 9.154,4 watt. Yang daya reaktifnya yang dihasilkan yaitu 33 kVA, T tertinggi itu 2773 var. Faktor dayanya itu 0,94 untuk R, S 0,99, T 0,95. Hasil utama penelitian ini, tegangan tidak seimbang antar fasa melebihi batas 1%. Arus antar fasa juga tidak seimbang. Arus netral tinggi, beban non-linear, daya aktif dan reaktif dominan pada fasa T. Faktor dayanya belum optimal pada fasa R. Lalu trafo 11 kPa mendekati batas kondisi puncak. Kelemahan dari sistemnya itu bebannya tidak seimbang pertama. Lalu yang kedua itu daya reaktif tinggi pada fase tertentu. Yang ketiga itu arus netral besar. Risikonya untuk pemanasan kabel yang memungkinkan untuk terjadi air flash. Lalu ada juga PF tidak merata antar fasa juga. Dan yang terakhir itu beban induktif tambah kompensasi memadai. Jadi penulis merekomendasikan untuk membalancing beban per fasa, pemasangan kapasitor bank, lalu audit energi dan retribusi beban, lalu yang terakhir itu monitoring kualitas daya secara real time. Relevansi dengan penelitian ini yaitu menjadi dasar teori dan referensi empiris untuk analisis kualitas daya, ketidakseimbangan beban, faktor daya, dan konsumsi energi pada sistem distribusi gedung. Dan jurnal yang ketujuh itu dengan judul Identifikasi Kualitas Daya Beban Listrik Rumah Tangga. Yang keenam itu gedung, yang sekarang untuk rumah tangga. Penulisnya itu Aksan Satriani Said Suhan Bon. Sumbernya itu dari Proceeding Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2019, halaman 133 sampai 139. Bidang kajian itu teknik elektro, kualitas daya, harmonik, beban nonlinear. Tujuan penelitian dari jurnal ini yaitu mengidentifikasi kualitas daya listrik beban rumah tangga dan menilai kesesuaian terhadap standar IEEE nomor 519 sampai 1992, serta melihat pengaruh pemasangan filter terhadap torsi harmonik di
harmonik distorsi, dan faktor daya. THD. Lalu metode penelitiannya itu eksperimen menggunakan probability analysis atau PQM untuk mengukur tegangan arus, faktor daya, THD arus, THDI, THD tegangan, THDV, dan spektrum harmonisa. Pengujian dilakukan sebelum sesudah pemasangan filter. Variabel yang diukur oleh peneliti yaitu tegangan, arus, faktor daya, THD ampere, THDV, dan persenan, spektrum arus harmonisa, dan bentuk gelombang arus dan tegangan. Objeknya peralatan rumah tangga, beban linear dan non linear. Ada AC, setrika pompa air, mesin cuci, mixer, blender, lampu pijar, LED TV, dispenser lampu, dan lampu LED. Standar acuan untuk THDI itu diambil dari IEEE 519 sampai 1992 dengan THDI itu maksimum 15%, THDV itu maksimum 5%, faktor daya kurang lebih 0,85, frekuensi 50 Hz. Hasil utamanya dari penelitian ini yaitu sebagian besar beban memiliki THDV kurang dari 5% sesuai standar. Yang kedua itu THDI banyak yang melebihi standar, terutama beban nonlinear, LHE, LED, mesin cuci, dan blender. Pemasangan filter memperbaiki nilai THDI dan faktor daya pada banyak peralatan seperti kulkas, mesin cuci, LED TV, lampu LED, dan blender. Namun beberapa beban mengalami penurunan kualitas setelah filter LHE. Contoh apanya? Barangnya itu setrika pompa air. Kesimpulan penelitian, belum beban non-linear rumah tangga ada sumber utama harmonisa. Filter dapat memperbaiki kualitas daya, namun efektivitasnya bergantung pada jenis beban. Seperti yang tadi dijelaskan, kalau pemasangan filter itu cocok untuk kulkas, mesin cuci, LED TV, dan lampu LED. Lalu tidak mengalami penurunan kualitas setelah filter itu yaitu setrika pompa air. Kelebihan penelitian ini, pengukuran langsung menggunakan PQM. Sampel peralatan cukup banyak membandingkan kondisi sebelum dan sesudah filter. Keterbatasannya, tidak jelaskan spesifikasi filter secara detail, tidak menggunakan variasi kapasitor atau induktor, hanya menguji satu tipe instalasi rumah tangga. Baik, di jurnal 8 ini yang berjudul tuh The Impact of Integration Variable Renewable Energy Source into Grid Connecting Power System, Challenge Mitigation Strategies on Prospect. Penulisnya itu Emmanuel Ejuci, Kang Roland Abeng, Cu Donatur Iwe, George J. T. Kouras, Arman Fopahlele. Tahun dan sumbernya 2025, energi 18,689 MDPI, Scopus Q1 per Q2. Bidang kajiannya teknik elektro, energi terbarukan, kualitas daya atau power quality, stabilitas jaringan. Tujuan penelitian mengidentifikasi dan menganalisis tantangan kualitas daya akibat integrasi FRE skala besar serta mengevaluasi strategis mitigasi yang paling efektif. Metode penelitiannya tinjauan literatur sistematis atau systematic review dan analisis kualitatif dari berbagai penelitian terkait integrasi FRE. Fenomena kualitas daya yang ditemukan, yang pertama itu fluktuasi tegangan, perubahan tegangan cepat akibat variabilitas output surya atau angin. Kedua itu distorsi harmonisa, peningkatan THD karena inverter. Ketiga itu penyimpanan frekuensi, fluktuasi frekuensi akibat rendahnya inersia sistem. Empat itu ketidakseimbangan tegangan atau voltage imbalance akibat penyambungan FRE yang tidak merata. Hasil analisis atau implikasi dari pengukuran dari jurnal lain, yang pertama itu frekuensi, penurunan inersi meningkatkan
Rocov dan membuat sistem lebih sensitif terhadap gangguan. Kedua itu harmonisasi inverter, terutama saat MPPT meningkatkan THDI dan THDV di titik koneksi. Ketiga itu tegangan fenomena swell atau shock lebih sering dan waktu pemulihan menjadi lebih lama karena variabilitas FRE. Strategi mitigasi yang pertama itu energi strobe system ESS untuk smoothing daya dan stabilitas tegangan frekuensi. B itu D Stacom atau DVR untuk kompensasi well dan daya reaktif cepat. Yang ketiga itu grid forming inverter atau GFI memberikan inersia virtual dan mendukung kestabilan frekuensi. Kesimpulan dari penelitiannya, tantangan kualitas daya adalah isu terbesar dalam integrasi FRE. Kombinasi teknologi ESS, VAX, GFI, serta kontrol berbasis AI ML diperlukan untuk membangun smart grid yang stabil, adaptif, dan andal. Jurnal yang ke-9 itu berjudul Analisis Fleksibel Sistem Tenaga Listrik Jawa, Madura, Bali karena interaksi yang masif dari pembangkit FRE. Penulisnya Juma DKK, tahun dan sumber 2023, Jurnal Kajian Sistem Tenaga, misal Jurnal Riset Teknik Elektro. Bidang kajiannya sistem tenaga listrik, fleksibilitas sistem, integrasi FRE, keandalan sistem. Tujuan penelitiannya menganalisis dan mengukur pengaruh integrasi FRE skala besar terhadap fleksibilitas sistem tenaga Jamali hingga tahun 2050. Metode penelitiannya simulasi perencanaan sistem tenaga jangka panjang menggunakan skenario peningkatan bauran FRE, analisis kapasitas ramping, curtailment, dan keandalan. Fenomena kualitas daya keandalan yang ditemukannya itu pertama itu penurunan fleksibilitas sistem dalam merespon perubahan daya. Yang kedua itu FRE, curtailment karena kelebihan produksi yang tidak dapat diserap. Ketiga itu loss of load ketika sistem gagal memenuhi permintaan beban pada kondisi ekstrim. Hasil analisis data pengukuran simulasinya yang pertama, upward ramping capability ya turun dari 28,78 GW per jam 2030 menjadi 25,87 GW per jam atau 2050. Yang kedua itu curtailment FRE mencapai 7.006,62 ME pada 2050. Ketiga, kehilangan beban loss of load diprediksi mencapai 1009,79 TWh di tahun 2050. Selanjutnya, interpretasi dari hasil penurunan ramping menunjukkan sistem tidak cukup responsif. Curtailment menandakan kelangkaan fleksibilitas, nilai kehilangan beban yang besar menunjukkan ancaman keandalan yang sangat serius. Strategi mitigasi yang efektif yang pertama itu pembangkit Becker fleksibel atau CGT atau OCGT. Kedua itu implementasi ESS skala besar. Ketiga itu fleksibilitas transmisi dan peningkatan interkoneksi. Kesimpulan dari penelitiannya itu integrasi FRE masih mengurangi fleksibilitas sistem Jamali dan meningkatkan risiko curtailment serta kehilangan beban. Perlu peningkatan kapasitas fleksibilitas melalui Strauss Becker plan dan jaringan transmisi yang lebih adaptif. Referensi terhadap penelitian Anda memberikan gambaran menyeluruh tentang dampak intermittensi FRE terhadap fleksibilitas sistem yang berhubungan langsung dengan isu kualitas daya seperti kestabilan frekuensi, tegangan, dan keandalan. Selanjutnya itu jurnal ke-10, The Power Quality Adjustment in Distribution Network, Async Soft Computing with Artificial Neural Network in Dynamic Voltage
Restorer. Penulisnya itu M. Madikanda, Akwawi, Y. Muhammad Suhaib, dan rekan penulis lainnya. Tahun dan sumbernya 2024. Bidang kajiannya teknik elektro, power quality, dynamic voltage retostek atau DVR. Tujuan penelitiannya mengevaluasi efektivitas DVR berbasis ANN dalam memitigasi voltage shock, swell, dan harmonisasi pada jaringan distribusi dengan beban sensitif. Metode penelitiannya simulasi MATLAB, Simulink, komparasi antara PI, controller, dan ANN based DVR untuk melihat perbedaan kecepatan, akurasi, kompensasi tegangan. Fenomena kualitas daya yang ditemukan pertama itu voltage stag, kedip tegangan, kedua itu voltage swell, lonjakan tegangan, ketiga itu harmonisasi, distorsi tegangan. Objek atau sampelnya sistem distribusi 3 fase yang menyuplai beban sensitif, misal di industri, manufaktur, data center. Standar acuan kualitas dayanya penjagaan tegangan pada batas toleransi kurang lebih 5% sampai 10% dari nominal. Harmonisasi mengacu pada standar IEE 519 untuk THD kurang lebih 5%. Selanjutnya itu hasil analisis atau simulasi. Pertama, kompensasi tegangan DVR dengan ANN mampu memulihkan tegangan pada kondisi 0,04 PU sampai 0,98 PU dalam waktu sangat cepat, per milidetik. Kedua itu THDV rendah. ANN DVR menghasilkan THDV sama dengan 0,20%, jauh lebih rendah dari batas IEE 519. Tiga itu reforma kontrol. ANN mengulangi PI dari respon dinamis, akurasi penyataan tegangan, dan minimnya overshoot. Selanjutnya interpretasi hasil. ANN lebih mampu mengenali pola gangguan dan menyesuaikan sinyal kompensasi secara adiktif, membuat DVR sangat efektif menghadapi gangguan mendadak. Selanjutnya strategis mitigasi yang efektif. Penggunaan DVR dengan kontrol ANN yang memberikan kompensasi cepat, presisi tinggi, dan toleransi lebih baik terhadap gangguan non-linear. Kesimpulan penelitiannya, DVR merupakan perangkat yang sangat efektif untuk menjaga kualitas tegangan. Integrasi ANN meningkatkan performa retostasi secara signifikan, sehingga kualitas daya atau swell THDV meningkatkan drastis. Yang terakhir itu kontribusi penelitian menawarkan pendekatan kontrol cerdas berbasis ANN yang lebih unggul dibanding kontrol konvensional untuk pelindungan beban sensitif. Baik, demikianlah video presentasi dan penjelasan tugas mata kuliah kualitas daya listrik, yang dimana pada tugas kali ini kami membahas fenomena-fenomena yang terjadi dalam kualitas daya listrik. Baik, apabila terdapat kesalahan atau kesilapan kami dalam penyampaian, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.